Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khairawi dari Prodi PPKN semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi PPKN SMP kelas 7, yaitu tentang norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat. Sebelum masuk ke materi, saya bermaksud menjelaskan materi ini agar menyelesaikan tugas mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu dosen Titi Hananingsi MPD. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, tujuan pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang terakhir, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengertian norma. Norma itu sendiri, yang itu berarti manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bekerjasama dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan sehingga memungkinkan terjadinya konflik. Selanjutnya, pengertian norma. Norma adalah aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat, dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Menurut Thomas Hobbes, tanpa norma manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya, homo homini lupus, artinya pihak yang kuat akan menindas mereka yang lemah. Selanjutnya kita akan masuk materi pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Utrecht, norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang berbagai tata tertib di dalam suatu masyarakat atau bangsa, di mana peraturan tersebut diwajibkan untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat, sedemikian sehingga apabila ada pihak yang melanggar maka akan ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma-norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Robert M. Lawang, norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku sehingga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukannya itu dinilai orang lain, di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya. Yang terakhir, menurut Anthony Giddens, norma adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, tingkatan, dan sumber norma. Sumber norma dijelaskan di sini adalah norma hukum sama dengan keputusan pemerintah, norma agama sama dengan ajaran agama yang berasal dari perintah Tuhan, dan norma kesusilaan sama dengan hati nurani manusia, norma kesopanan sama dengan pergaulan manusia, dan yang terakhir norma kebiasaan sama dengan perilaku manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi macam-macam norma. Pengertian norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk yang sama, secara sadar, dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Norma kebiasaan tentunya akan selalu berbeda-beda di setiap tempat bergantung pada nilai-nilai
yang ada di masyarakat. Pelanggarnya hanya akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau cemoohan biasa. Contoh-contoh norma agama. Yang pertama adalah mengucapkan selamat ulang tahun, kedua menggunakan pakaian bagus saat pesta, ketiga memberi kado atau membawa oleh-oleh, keempat pulang kampung, dan yang kelima memberi THR. Selanjutnya kita masuk ke materi arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat. Arti penting norma dalam kehidupan masyarakat itu apa sih? Norma sangatlah penting bagi manusia. Justru norma lahir karena adanya perkembangan keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan mendapat keadilan serta ketertiban. Masyarakat dengan norma. Yang pertama, membatasi tingkah laku manusia dari perbuatan buruk. Kedua, menciptakan keteraturan, kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Yang ketiga, membentuk karakter manusia yang baik dan menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, yang keempat, menyatukan keberagaman, dan kelima, menciptakan kepastian dan keadilan. Yang kedua, masyarakat tanpa norma. Yang pertama, membentuk tingkah laku manusia menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab. Kedua, membuat kehidupan hukum rimba atau yang kuat yang bertahan. Yang ketiga, menciptakan kekacauan. Keempat, membuat kehidupan tanpa aturan. Dan kelima, membuat tidak adanya saling menghargai antar manusia. Norma yang ada di Indonesia. Negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakatnya diatur dengan berbagai macam norma yang mengikat dan memiliki sanksi. Secara khusus, sesuai UUD 1945 yaitu Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum sama dengan negara yang pemerintah hanya didasarkan atas hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya, materi makna keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut makhluk hidup ataupun benda. Keadilan akan tercapai jika adanya yang pertama kepastian hukum, kedua partisipasi masyarakat, dan yang ketiga profesionalitas penegak hukum. Dalam keadilan tidak ada pengecualian, semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum atau norma sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Keadilan itu tidak harus selalu sama atau seimbang. Keadilan itu ketika sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Selanjutnya masuk ke materi pelaksanaan norma. Norma tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan kelengkapan untuk menunjangnya. Norma formal kepolisian mempunyai arti tugas penting, yaitu mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Advokat memiliki tugas arti penting, mewakili pihak terkait untuk membela diri di pengadilan. Pengadilan kejaksaan memiliki arti tugas penting, mewakili negara untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Hakim memiliki tugas arti penting, menyelesaikan masalah hukum. Yang kedua adalah norma non-formal. Kepala adat atau tokoh masyarakat memiliki arti tugas penting, mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Musyawarah adat atau masyarakat memiliki arti tugas penting, mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi sanksi norma. Setiap pelanggaran hukum pasti akan dikenai sanksi atau suatu pengenaan yang memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak menyenangkan. Sanksi atau hukuman berupa individu, kelompok individu, dan kelembagaan badan hukum. Mengenai hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, cemoohan, pengucilan, pengusiran, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti, bahkan sampai hukuman mati. Selanjutnya kita masuk ke materi perilaku yang sesuai dengan norma.
sikap patuh terhadap norma. Pelaksana norma di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama karyawan dan atasan. Yang kedua, berbicara dengan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bertindak dengan tingkah laku yang sopan. Keempat, tidak membuat keributan, kejahatan, dan perbuatan asusila. Kelima, melaksanakan setiap pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, bisa bekerja sama dengan tim. Ketujuh, mematuhi aturan dan ketentuan pekerjaan. Yang kedelapan, menggunakan dan merawat fasilitas kantor dengan baik. Kesembilan, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Sekian, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, dalam penyebutan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.